Oke, selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu mitos dalam trading, yaitu bahwa ada yang mengatakan trading itu bisa bikin cepat kaya. Benar nggak ya? Mari kita cek bersama-sama. Kenyataannya tidak. Trading itu adalah sebuah perjalanan panjang. Benar kita bisa make money, kita bisa menghasilkan uang dalam trading, tetapi tidak bisa cepat. Jadi kalau ada siapapun yang ngomong, guru trading, guru saham, influencer, YouTuber, siapapun itu, kalau ada yang ngomong, belilah saham A, kita beli pasti profit bulan depan 200%. Bullshit. Itu antara dua, orang yang bodoh atau dia penipu. Tinggalkan, jangan ikuti. Berbahaya sekali mindset seperti ini, ya. Trading itu bukan skema untuk menjadi cepat kaya, tetapi bagaimana kita mengumpulkan pundi-pundi uang sedikit demi sedikit dalam trading kita, sambil kita memanage resiko yang ada, kemudian sambil kita juga belajar mengelola psikologis kita, tetapi uang akan terus bertambah pelan-pelan. Misalnya uang teman-teman modal awal 10 juta. 1 tahun pertama mungkin ya, jadi 8 juta karena belajar loss. Kemudian tahun kedua mulai jadi 10 juta lagi. Tahun ketiga jadi 13 atau 14 juta. Tahun keempat baru jadi 18 dan seterusnya. Artinya itu proses ya, tidak bisa instan. Oke? Bisa nggak cuan cepat dalam waktu singkat? Bisa. Tapi pertanyaannya adalah, bisa tidak cuan cepat dalam waktu singkat dan konsisten? Ketika kita bicara konsisten di sini adalah hitungannya tahunan, bukan 1-2 bulan, apalagi 1-2 minggu, apalagi 1-2 hari. Ya, jadi lupakan itu kalau ada orang yang ngomong, saya bisa profit sehari 5% purtu. Wow, oke, sebulan berarti 100% kali 20. Memangnya tidak ada yang rugi? Masa sih? Sehingga banyak itu trader kadang-kadang dia hidup dalam halusinasinya sendiri. Dia ngerasa, oh saya sudah trading profit banyak. Tetapi begitu dicek, oh kok overall porto saya cuma gain 20% ya? Nah, karena dia tidak punya jurnal trading. Sehingga dia tidak tahu bahwa ketika dia cut loss itu, ya portonya berkurang. Ya. Sehingga perlu juga untuk bikin jurnal trading. Tetapi itu lain hal. Yang saya bahas ini adalah banyak sekali sekarang trader itu mindsetnya cuan cepat dalam waktu singkat. All in portofolio dalam satu saham karena guru saham A ngomong saham ini akan naik 200% dalam waktu singkat bulan depan. Faktanya tidak ada satupun orang yang tahu kapan saham itu akan naik dan akan naik sampai di mana. Semua masalah probabilitas. Makanya dalam dunia trading itu kita kenal yang namanya stop loss. Kenapa? Karena in case seandainya planning kita itu gagal, kita merugi, kita bisa cut loss secepatnya supaya ruginya tidak bertambah dalam. Ya, jadi jangan mau percaya dengan orang yang ngomong saham A pasti naik 200%, 100%. Bullshit. Nah, sudah kejadian sekarang banyak begitu akhirnya sangkut, loss yang tambah dalam. Bingung gitu loh. Ya, guru sahamnya seperti biasa lari pasti sudah. Pura-pura tutup kuping aja. Nanti kalau sahamnya naik lagi, baru mulai keluar-keluar ya kan. Apa saya bilang kan naik. Masalahnya begini, kalau Anda beli suatu saham di harga misalnya 500, turun ke harga 200, baru naik lagi ke 500 atau ke 600. Kan tidak semua trader itu mempunyai mindset atau mental yang sama untuk menanggung loss 60 sampai 70 80% floating loss. Tidak seperti itu cara mainnya. Dan belum tentu juga kejadian. Jadi bahaya sekali, hati-hati. Faktanya adalah 90 trader itu merugi dan lenyap dalam 1-2 tahun pertama. Hanya sisa 10 trader yang bisa bertahan. How to survive? Oke, kita akan bahas beberapa tips ya. Cara untuk bisa survive menjadi golongan 10% ini.
Pertama adalah pakai uang dingin. Jangan gunakan uang utangan, jangan pakai uang susu anak, jangan pakai duit sekolah anak, jangan pakai duit tetangga, apalagi pakai gadai rumah mertua. Jangan gadai rumah ya. Nanti teman-teman loss jadi gembel. Gadai mobil masih oke lah, gadai mobil orang masih bisa hidup. Nah, jangan, please, gunakan uang dingin. Dan bukan cuma itu. Gunakan uang dingin, misalnya teman-teman punya tabungan 10 juta. Jangan gunakan semuanya 10 juta itu. Tetapi gunakan 10% dari 10 juta itu, berarti 1 juta. Artinya, hanya trading dengan uang yang kita merasa kalau itu loss, ya oke lah. Saya tetap bisa bertahan hidup, melanjutkan hidup. Ya. Kalau orang bule bilang, don't trade with money that you cannot afford to lose. Kenapa? Karena kalau kita trading dan kita loss suatu sejumlah nominal uang yang kita nggak sanggup untuk menerimanya, depresi, stres, bahaya. Ya, bahaya. Nanti yang ada, saya pengen trading karena ingin menambah penghasilan. Ujungnya malah jadi menambah hutang. Jadi menambah beban hidup. Jangan, please jangan. Ya. Selanjutnya apa? Be realistic. Menurut saya 2,5-5% per bulan itu sudah cukup bagus. Masa sih? Iya. Kita bicara konsisten tahunan. Artinya, kalau percuma bulan ini porto teman-teman naik 50%, bulan depan turun 60%. Berarti kan minus 10%. Itu rata-ratanya. Jadi, kalau ada orang bilang, wah, bulan ini saja porto saya sudah naik 50%. Oke, kita lihat bulan depan. Bulan depannya lagi bisa nggak konsisten? Karena apa? Ketika dia bilang 50% dalam sebulan portonya naik, berarti kan ada sejumlah risiko yang dia taruh di situ. Kalau dia menggunakan risiko yang sama di bulan berikutnya, dan bulan berikutnya itu biris misalnya, dia cut loss, bisa jadi loss-nya juga akan banyak. Misalnya, profit 1 bulan 50%, portonya growth, bulan depan portonya growth, atau portonya minus 40%. Overall, plus 10%. Dalam 2 bulan dibagi 2, 5% kan? Sama. Ya, jadi be realistic aja. Nggak usah yang terlalu wah muluk-muluk, berbahaya karena target yang muluk-muluk itu akan membawa trader kepada overtrade. Saya punya target sebulan harus profit 50% porto growth. Begitu dia lihat profit, cuma 10% nih. Sudah tinggal seminggu lagi. Gimana cara kejarnya ya? Akhirnya memaksakan trading, overtrade, oversizing portfolio money manajemennya. Bahaya sekali. Jangan. Be realistic saja. Be realistic karena ada yang namanya miracle of compounding. Kalau kita profit per tahun 20-30% saja, tetapi kita lakukan selama 10 tahun berturut-turut, overall gain-nya bukan 30% kali 10 jadi 300%, tidak. Lebih daripada itu. Karena ada namanya magic of compounding, ya kan? Dari awalnya sudah dinaikkan, ditambah lagi. Oke, be realistic saja. Tentunya be realistic ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kemudian ada lagi tips bahwa belajarlah invest kepada diri sendiri sebelum kita invest uang kita di market. Artinya, ya belajar, beli buku, ikut seminar, dan sebagainya. Invest dulu pada diri sendiri, itu penting. Tips berikutnya adalah embrace yourself. Bagi trader pemula, ya, semuanya akan mengalami siklus ini. Mulai dari titik ini akan belajar untuk merugi dulu, ya. Nah, bagaimana cara bisa survive adalah dalam fase merugi ini teman-teman harus tetap bisa trading sampai dia mulai profit, sampai mulai BEP impas, baru profit konsisten. Nah, kebanyakan trader itu bangkrut atau pensiun dini karena apa? Karena dalam tahapan belajar untuk merugi ini modalnya sudah habis, dia tidak bisa lanjut trading lagi. Ya, jadi penting sekali bagi teman-teman untuk bisa meyakinkan bagaimana caranya dalam tahapan ini
teman-teman tetap bisa trading walaupun teman-teman merugi. Oke. Selanjutnya, nah sebelumnya saya juga mau ngomong, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan? Tergantung. Ada orang 1 tahun trading sudah bisa profit. Tapi ada yang 3 tahun, 4 tahun. Yes. Sebagai contoh, Mark Minervini, dia butuh waktu 6 tahun untuk bisa mulai profit. Seriously? Ya. Tapi apa berarti yang lebih lambat akan lebih bodoh daripada itu? Enggak. Buktinya Minervini itu boleh dibilang jadi legend dia sekarang. Trader yang sudah terbukti ya, approve lah. Kelihatan. Ada buktinya dan dia banyak sekali memenangkan kejuaraan trading saham. Ya. Jadi embrace yourself, belajar, terima prosesnya. Oke? Nah, kalau kita bicara terakhir adalah cost atau biaya daripada trading ignorance. Apa itu? Bangkrut dini, kehilangan kepercayaan diri, stres, bunuh diri, banyak. Keluarga yang pecah, bisa. Jadi please hati-hati, berbahaya sekali ignorance dalam trading ini. Oke, saya pikir cukup itu. Terima kasih buat waktunya teman-teman semua. Kalau teman-teman ingin belajar mengenai technical analysis lebih lanjut, silakan gabung grup kita di Telegram. Tinggal ketik beta bisa, teman-teman bisa join. We welcome all of you untuk belajar bersama-sama. Saya pikir cukup itu untuk edisi kali ini. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya yang tidak kalah menariknya. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya bisa terus memberikan edukasi buat kita semua. Bye-bye.